anak-anak, apa kabar hari ini? Bersama saya, Ibu Aisyah Alia Rahmi. Selamat datang kembali di podcast pembelajaran kita pada kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perkantoran, yaitu menerapkan prosedur pengelolaan arsip secara manual. Nah, anak-anak, sekarang coba kita bayangkan sebentar, bagaimana jika nanti kalian bekerja di sebuah kantor, lalu pemimpin ataupun pimpinan kalian meminta dokumen penting untuk sebuah rapat, tapi semua map di meja berantakan, lemari arsip penuh tanpa label, dan kalian bingung mencari satu surat yang dibutuhkan untuk rapat tersebut di antara tumpukan kertas yang berantakan? Waduh, gimana ya rasanya? Pasti panik bukan? Kerasa pusing karena berantakan dan juga tidak tertata. Nah, agar hal seperti itu tidak terjadi, kita perlu memahami bagaimana cara mengelola arsip dengan benar dan tertib. Yuk, kita mulai pembahasannya bersama. Jangan lupa untuk tetap fokus dan siapkan alat tulisnya ya. Mari kita mulai dengan mengenal apa sih itu arsip. Arsip menurut KBBI itu adalah dokumen tertulis, lisan, atau bergambar dari masa lampau yang disimpan dalam berbagai media. Bisa dalam bentuk kertas, disket, flash disk, sampai hard disk, dan biasanya diterbitkan secara resmi oleh suatu instansi ataupun perusahaan. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip adalah rekam kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang diterima oleh lembaga negara, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi, hingga perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan menurut ahli Agus Sukyarto mengemukakan bahwa arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur dan berencana agar mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Nah, dari pengertian tersebut dapat diringkas bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat atau diterima oleh individu atau organisasi untuk tujuan administrasi, hukum, informasi, dan bukti, serta memiliki nilai guna dan dapat ditemukan kembali jika diperlukan. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas mengapa arsip itu sangat penting. Karena apa? Karena arsip itu bukan sekedar tumpukan kertas loh, tapi punya fungsi besar dalam mendukung operasional organisasi. Nah, di sini Ibu akan bahas beberapa manfaat dan fungsi utama dari arsip. Yang pertama yaitu sebagai bukti dan akuntabilitas. Arsip berfungsi sebagai alat bukti sah untuk kegiatan atau transaksi yang telah dilakukan. Nah, contohnya itu seperti surat keputusan pengangkatan pegawai, bukti pembayaran, atau kontrak kerja. Semua itu bisa dijadikan dasar pertanggungjawaban bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Karena tanpa arsip, sebuah instansi atau organisasi akan sulit membuktikan kegiatan yang sudah dilakukan. Lanjut, yang kedua, arsip sebagai sumber informasi yang penting. Arsip menyimpan data yang akurat dan relevan untuk digunakan kapanpun. Misalnya, ketika sebuah sekolah ingin membuat laporan tahunan, maka data jumlah siswa seperti absensi atau nilai dari tahun-tahun sebelumnya itu bisa diambil dari arsip yang sudah tertata dan tersimpan. Jadi, arsip membantu kita menemukan informasi tanpa harus mengulang lagi data-data tersebut dari awal. Yang ketiga yaitu arsip dasar pengambilan keputusan. Arsip membantu pimpinan mengambil keputusan yang tepat dan cepat. Kenapa? Karena di dalamnya ada jejak kebijakan, data, dan hasil evaluasi yang sudah tertata bahkan dari waktu-waktu sebelumnya. Contohnya gimana nih, Bu? Nah, contohnya kita ambil dari kantor ya. Misalnya manajer HRD akan melihat arsip data kinerja karyawan sebelum menentukan siapa nih yang layak mendapatkan promosi. Dari data kinerja tersebut bisa didapatkan hasil karyawan yang paling rajin ataupun kinerjanya paling terbaik. Yang keempat, arsip sebagai memori kolektif organisasi. Arsip menyimpan perjalanan, pengalaman, dan budaya kerja lembaga. Misalnya, kita ambil contoh dari sebuah sekolah yang memiliki arsip dokumentasi kegiatan dari tahun ke tahun yang bisa menjadi bahan pembelajaran bagi guru dan siswa baru nanti. Tanpa arsip, pengetahuan organisasi itu akan mudah hilang bersama orang yang sudah pensiun ataupun pindah tugas. Maka dari itu, arsip itu sangat penting sebagai memori kolektif organisasi. Yang kelima, arsip memiliki nilai sejarah dan budaya. Tahukah kalian bahwa beberapa arsip tidak hanya berguna bagi lembaga saja, tapi juga bagi masyarakat luas? Nah, contohnya kayak naskah kemerdekaan, dokumen pendirian sekolah, ataupun surat-surat dari tokoh-tokoh penting, itu tuh juga termasuk arsip loh. Semuanya punya nilai sejarah yang tinggi dan perlu dilestarikan.
Nah, anak-anak, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa arsip itu bukan hanya alat administrasi, tapi juga menjaga ingatan dan sebagai bukti identitas dari sebuah lembaga. Sebelumnya, Ibu udah bahas mengenai pengertian arsip, terus udah bahas juga mengenai manfaat serta fungsi arsip. Selanjutnya, Ibu mau lanjut membahas mengenai jenis-jenis arsip. Jenis-jenis arsip terbagi menjadi 3. Yang pertama ada jenis arsip berdasarkan waktu penggunaannya, lalu yang kedua jenis arsip berdasarkan bentuknya, dan yang ketiga jenis arsip berdasarkan sifat. Ibu akan bahas dulu mengenai jenis arsip berdasarkan waktu penggunaannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada arsip aktif. Arsip aktif yaitu arsip yang masih sering digunakan. Contohnya seperti surat masuk, ataupun laporan kehadiran, atau dokumen proyek yang sedang dikerjakan. Dan yang kedua ada arsip inaktif, yaitu arsip yang jarang digunakan tapi masih perlu disimpan nih, seperti laporan keuangan tahun lalu ataupun surat kontrak yang masa berlakunya udah selesai tapi belum waktunya dimusnahkan. Yang ketiga ada arsip statis, yaitu arsip yang tidak digunakan lagi dalam kegiatan sehari-hari tapi punya nilai sejarah, misalnya seperti akta pendirian sekolah, piagam penghargaan lama, ataupun dokumen penting yang menggambarkan sejarah instansi atau lembaga. Nah, Ibu lanjut jenis arsip berdasarkan bentuknya, yaitu arsip bisa berupa tekstual seperti surat, laporan, ataupun memo, dan juga bersifat non-tekstual, contohnya seperti foto, peta, atau rekaman suara. Dan yang selanjutnya itu berbentuk elektronik, yaitu file digital yang bisa disimpan di komputer ataupun flash disk. Selanjutnya berdasarkan sifat, arsip dibagi menjadi yang terbuka, yaitu bisa diakses umum, dan ada pula arsip terbatas. Artinya hanya pihak-pihak tertentu yang bisa mengakses arsip tersebut. Dan yang ketiga itu rahasia, yaitu sangat terbatas dan perlu izin khusus untuk membukanya. Oke anak-anak, kalian mendengar ini, kalian bisa jawab dalam hati. Ibu mau tanya dulu nih, kalau kalian biasa menyimpan dokumen pribadi seperti ijazah, sertifikat, atau kwitansi-kwitansi penting di rumah, kalian taruh di mana? Ayo, jangan bilang kalian tumpuk sembarang aja, simpen di mana aja, sampai kayaknya udah lupa di mana ya nyimpennya. Dalam dunia kerja, kita juga butuh nih peralatan khusus agar penyimpanan atau pengelolaan arsip tetap rapi dan aman. Mari Ibu bahas. Dalam sistem manual, peralatan arsip dibagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama, peralatan penyimpanan, seperti filing cabinet. Filing cabinet itu merupakan lemari arsip dengan laci-laci tempat menyimpan map sesuai urutan tertentu. Yang kedua, ada rak arsip. Biasanya digunakan untuk arsip yang disimpan dalam bentuk box ataupun map yang besar. Yang ketiga, ada kotak arsip. Digunakan untuk menampung arsip yang sudah jarang dipakai, tapi masih perlu disimpan. Yang keempat, ada map snatcher, yaitu map yang punya penjepit logam yang menjaga dokumen tetap rapi dalam satu tempat. Lanjut, kelompok besar kedua dari peralatan arsip yaitu peralatan bantu yang membantu proses pengelolaan arsip. Misalnya itu guide dan folder. Fungsinya untuk memisahkan kelompok arsip berdasarkan abjad atau topik agar tidak tercampur. Yang kedua ada label dan kartu indeks. Ini gunanya untuk menandai dan memberi identitas pada setiap arsip agar mudah ditemukan. Yang ketiga ada pembolong kertas, juga ada stapler dan paperclip. Fungsinya untuk menyatukan dokumen-dokumen agar tidak tercecer. Nah, dengan peralatan yang tepat dan penataan yang teratur, arsip tadi bisa disimpan lebih efisien dan mudah dicari kembali kapanpun saat dibutuhkan. Kira-kira kalau arsipnya udah banyak banget, gimana dong Bu? Ratusan map dan ribuan lembar kertas, itu gimana cara nyimpennya supaya enggak pusing? Tenang, di segmen selanjutnya Ibu bakal bahas mengenai sistem dan prosedur penyimpanan arsip manual. Mari kita lanjut. Nah anak-anak, dalam sistem pengelolaan arsip secara manual ada beberapa cara dan sistem penyimpanan yang digunakan agar arsip mudah dicari dan tidak menumpuk sembarangan. Yang pertama ada sistem abjad atau alphabetical system. Nah, dokumen disimpan berdasarkan urutan huruf abjad dari huruf A sampai Z. Sistem ini cocok digunakan untuk arsip, nama orang, ataupun perusahaan. Yang kedua ada sistem subjek atau subject system,
yang dimana arsip disimpan berdasarkan topik ataupun pokok pembahasan. Misalnya arsip tentang keuangan, arsip tentang kepegawaian, arsip tentang inventaris, dan lain sebagainya. Itu bisa sesuai subjek, disesuaikan sesuai subjeknya. Sistem ini memudahkan pencarian berdasarkan tema atau subjek kegiatan. Yang ketiga ada sistem nomor atau numerical system. Dokumen diberi kode angka sesuai dengan klasifikasi tertentu. Misalnya, surat keluar, kodenya 001 untuk surat keuangan. Lalu ada kode 002 untuk surat kepegawaian. Sistem ini sangat sistematis dan cocok untuk lembaga besar yang banyak sekali menggunakan surat-surat. Itu biasanya lebih bagus disusun menggunakan sistem nomor. Yang keempat ada sistem tanggal atau chronological system. Dokumen disusun berdasarkan urutan waktu, bisa berdasarkan tanggal penerimaan ataupun penerbitan suratnya. Biasanya digunakan untuk arsip yang sifatnya periodik, seperti misalnya laporan bulanan, absensi, atau surat masuk harian. Lalu gimana prosedur lengkap pengelolaan arsip manual itu sendiri? Ibu akan jelaskan urutannya dari awal sampai akhir. Langkah awal yaitu menerima dan mengidentifikasi dokumen yang masuk ke bagian arsip. Petugas harus memastikan dokumen sudah lengkap dan juga layak disimpan. Setelah dipastikan sudah lengkap dan layak disimpan, dilakukan langkah kedua yaitu pencatatan. Setiap dokumen didaftarkan ke dalam buku register atau kartu kendali. Ini bertujuan agar semua arsip yang masuk itu punya catatan resmi dan juga mudah dilacaknya. Yang ketiga itu adalah klasifikasi. Dokumen yang sudah dicatat kemudian dikelompokkan sesuai sistem penyimpanan yang digunakan. Ya, yang tadi Ibu sebutkan ya, apakah berdasarkan abjad, subjek, nomor, ataupun tanggal. Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah itu, langkah keempat, penyimpanan. Dokumen disimpan secara fisik pada tempat yang telah ditentukan. Misalnya di filing kabinet atau di kotak arsip, lengkap dengan label dan kode. Agar apa? Betul, agar arsip mudah ditemukan. Yang kelima, penemuan kembali. Ini adalah proses mencari dan mengambil dokumen yang dibutuhkan. Kalau sistem klasifikasinya udah rapi, maka tentunya dokumen bisa ditemukan dengan cepat dan tepat tanpa harus membongkar seluruh lemari. Dan langkah terakhir itu ada penyusutan arsip, yaitu mengurangi jumlah arsip dengan cara memusnahkan arsip. Memusnahkan arsip ini dilakukan hanya ketika ada arsip yang sudah tidak berguna atau tidak terpakai, atau memindahkan arsip lama ke tempat penyimpanan lain. Nah, penyusutan ini itu penting agar ruang arsip tidak penuh dan menumpuk, sehingga penyimpanan tetap efisien. Nah, kelebihan dan kekurangan pengelolaan arsip manual itu apa aja sih, Bu? Ibu akan bahas. Yang pertama, kelebihannya itu biayanya lebih rendah, karena tentunya tidak perlu investasi teknologi yang mahal, karena masih dilakukan secara manual. Yang kedua itu mudah diterapkan, karena dengan pengajaran yang sederhana ini, siapapun bisa melakukannya tanpa pelatihan yang lebih kompleks dibandingkan dengan arsip digital. Yang ketiga, kontrol fisik secara langsung, karena dokumen bisa dilihat ataupun disentuh secara langsung. Yang selanjutnya itu tahan terhadap gangguan teknologi, tidak terpengaruh oleh listrik padam, sinyal, atau jaringan internet yang lemot ya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu yang pertama membutuhkan ruang besar, karena tumpukan fisik arsip pasti membutuhkan tempat yang besar. Yang kedua, resiko kerusakan atau kehilangan. Misalnya terjadi bencana alam, ataupun penyimpanan yang kurang baik menimbulkan rayap, atau human error. Yang ketiga, pencarian lebih sulit, karena harus membuka satu persatu map untuk menemukan dokumen tertentu. Tentunya berbeda dengan arsip digital yang bisa menggunakan sistem pencarian secara langsung. Yang terakhir itu kurang efisien untuk volume besar. Kenapa? Karena tentunya memerlukan banyak waktu dan tenaga jika arsipnya sangat banyak, sudah memakan waktu yang banyak dan tentunya memakan tempat untuk penyimpanan. Jadi sistem manual memang penting untuk dipahami, tapi kedepannya sistem arsip manual ini perlu dikombinasikan dengan sistem digital agar lebih cepat, efisien, dan juga modern. Wow, tidak terasa ya anak-anak, kita sudah berada di akhir materi. Ibu harap kalian mendengarkan podcast ini, mencatat dan juga memahami materi dari awal hingga akhir. Dan di pembahasan hari ini, Ibu akan menyimpulkan materi hari ini bahwa pengelolaan arsip secara manual itu tetap sangat penting untuk menjaga keteraturan, keamanan, dan kemudahan akses dokumen. Prosedurnya tadi apa aja? Meliputi penerimaan, pencatatan, klasifikasi, penyimpanan, penemuan kembali, juga penyusutan arsip. Semua ini harus dilakukan dengan hati-hati, teliti, dan teratur. Meskipun metode manual ini punya kekurangan, tapi ini adalah fondasi dasar sebelum beralih ke sistem digital yang lebih efisien. Nah, anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan podcast pembelajaran bersama Ibu Aisyah. Semoga bermanfaat dan juga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di materi arsip berikutnya.